Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hayatul Aini, mahasiswi jurusan Fisika Universitas Andalas. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi fasa dalam campuran biner. Transformasi fasa merupakan perubahan sifat-sifat suatu zat yang terputus-putus karena lingkungannya berubah sangat terbatas. Pada transformasi fasa, campuran bersifat homogen ketika konsistennya bercampur pada skala atom, sedangkan akan bersifat heterogen bila mengandung dua atau lebih fasa yang berbeda, seperti contohnya minyak dan air yang tidak bercampur pada T normal. Setiap fasa memiliki konsentrasi atom atau molekul bercampur yang berbeda atau pemisahan fasa. Campuran biner. Pencampuran adalah proses yang rumit dan ilmu dasar serta aplikasi pencampuran sangat banyak. Berikut ini adalah gambar dari diagram fasa dari campuran biner, di mana diagram fasa ini memiliki dimensi ekstra X dan pencampuran terjadi pada T, P dengan volume V tetap. Interaksi energi dalam campuran biner. Setiap atom memiliki P tetangga terdekat, UAA, UAB, UBB, mewakili energi obligasi antara AA, AB, dan BB masing-masing. Rata-rata, sebuah atom terlibat dalam interaksi P dikali 1 min X untuk tipe AA dan interaksi PX untuk tipe AB. Rata-rata energi interaksi per A atom itu adalah UA sama dengan P dikali 1 min X UAA ditambah PX UAB. Rata-rata interaksi per B atom yaitu UB sama dengan P dikali 1 min X UAB ditambah PX UBB. Keseluruhan bentuk UX tergantung pada interaksi antara jenis yang berbeda. Campuran ideal dan non-ideal. Campuran ideal, molekul A dan B adalah ukuran dan interaksi yang sama, AA, AB, dan BB yang identik, di mana UAA sama dengan UAB sama dengan UBB sama dengan U. Campuran ideal ini dirumuskan dengan NP per 2 dikali U, di mana ini tidak tergantung pada nilai X. Sedangkan pada campuran non-ideal cairan dan padat, interaksi AA, AB, dan BB mungkin sangat berbeda. Misalnya molekul air dan minyak. Molekul air membawa sebuah dipol saat mengarah pada daya tarik elektrostatik yang kuat antara air dan molekul minyak untuk di kutub ini kurang. Untuk menentukan campuran non ideal dapat dilihat pada rumus berikut ini. Entropi dari campuran biner. Berikut ini adalah gambar dari spesies atau jenis atom yang berbeda, yaitu atom A dan atom B, di mana mereka dicampurkan. Sehingga jumlah total cara pendistribusian dua spesies atom ini di atas lokasi kisi itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan N faktorial per N dikurang NB faktorial dikali NB faktorial. Pengikatan entropi total saat pencampuran dapat terlihat pada rumus berikut ini. Campuran energi bebas. Campuran energi bebas dapat dirumuskan dengan delta F sama dengan delta U dikurang T dikali delta S. Dapat diasumsikan bahwa proses pencampuran terjadi pada T dan P tetap dalam volume tetap. Untuk ideal campuran ideal, delta F sama dengan minus T dikali delta S. Sedangkan untuk campuran non-ideal, delta F sama dengan delta U dikurang T dikali delta S. Sebagai hasilnya, campuran non-ideal dengan UX seperti pada plot di T kurang dari TC, terdapat sebuah tonjolan ke atas di kisaran pertengahan X yang menunjukkan ketidakstabilan.
Pada suhu tinggi, es akan lebih mendominasi. Pemisahan fasa dalam campuran cair dan padat. Campuran ini menunjukkan kesenjangan solusi ketika gabungan energi bebas dari dua fasa terpisah lebih rendah dari energi bebas dari campuran homogen. Ketidakteraturan muncul pada TC dan melebar karena suhu menurun untuk jenis interaksi tertentu. Apapun campuran homogen dalam komposisi jarak X besar dari X1 dan kecil dari X2 tidak stabil dalam dua formasi fasa terpisah dari komposisi X1 dan X2. Tidak semua percabangan biner mempunyai diagram fasa seperti ini. Beberapa memiliki diagram fasa terbalik dengan suhu kritis yang lebih rendah. Beberapa memiliki diagram fasa tertutup dengan keduanya di atas dan TC di bawah. Pencairan udara. Udara itu merupakan campuran dari oksigen 21% dan nitrogen 79%. Pada P sama dengan 1 bar, Tn2 sama dengan 77,4 Kelvin dan TO2 sama dengan 90,2 Kelvin. Pada awal pencairan pada T sama dengan 81,6 Kelvin, cairan mengandung 48% oksigen. Dengan penurunan T, konsentrasi O2 dalam cairan menurun dari 48% menjadi 21%. Sedangkan di gas dari 21% menjadi 7%. Dengan meningkatkan tekanan, karakter diagram fase ini berubah. Di atas P sama dengan 33,5 bar, tekanan kritis untuk N2, perbedaan antara gas N2 murni dan cairan N2 murni menghilang. Ujung kiri cerutu bergerak ke kanan. Di atas tekanan kritis untuk salah satu komponen, pemisahan fasa hanya terjadi di wilayah yang diarsir. Fisika distilasi. Distilasi adalah suatu proses di mana campuran cair atau uap dari dua atau lebih zat dipisahkan menjadi fraksi komponennya dengan kemurnian yang diinginkan melalui penerapan dan penghilangan panas. Terlihat pada gambar berikut ini, di mana komponen B lebih mudah menguap dan oleh karena itu memiliki titik didih yang lebih rendah daripada komponen A. Misalnya ketika cairan sup dingin dengan fraksi mol B sama dengan 0,4 di titik A dipanaskan, konsentrasinya tetap konstan hingga mencapai gelembung. Ketika mulai mendidih, uap yang berevolusi selama pendidihan memiliki komposisi kesetimbangan yang diberikan oleh titik C, kira-kira 0,8 fraksi mol B. Ini kira-kira 50% lebih kaya akan B daripada cairan aslinya. Dengan mengekstraksi uap yang diperkaya dengan komponen yang lebih mudah menguap, mengemburkan uap dan mengulangi proses tersebut beberapa kali, seseorang bisa mendapatkan zat yang hampir murni, meskipun sebagian besar zat akan terbuang percuma dalam proses pemurnian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.